Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hamdan syakirin hamdan na'imin wa ni'mahu wa tawfiq. Guru kita semua, Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, atur nuhun, terima kasih atas segala ilmu yang tadi jamaah dari Majelis Taklim Islam kami dengar. Pulang dari sini Pak Gubernur titip tolong dipraktekkan Ibu, Insyaallah. rajin tersenyum, izinkan suami lihat motor ketimbang lihat wajah istri di pagi hari. Pokoknya intinya batu turun kesik naik, itu istilah Sunda, yaitu banyak berkompromi. Kalau pakai tema selalu ide dari istri saya, bulan depan warna apa, merah apa. Khusus hari ini di lemari saya tidak ada warna ungu, jadi saya mohon maaf lahir batin. Laki-laki punya keterbatasan jumlah warna-warna pakaiannya. Jadi semalam disebut harus tema ungu, saya korek-korek lemari tidak nemu. Karena ungu rata-rata bukan warna pilihan lelaki ya bapak-bapak ya. Jadi saya mohon maaf pakaiannya akhirnya netral saja putih atasan. Dan saya mengulangi sedikit sejarah masjid ini ya, mudah-mudahan Ibu Dr. Aisyah bisa memahami dari yang belum pernah mendengar. Pertama, namanya Al-Jabar karena terinspirasi dari Asmaul Husna, Maha Berkehendak, Maha Memaksa, yaitu Al-Jabar. Yang kedua, kebetulan Jawa Barat kalau disingkat juga Jabar. Yang ketiga, desain ini inspirasinya dari rumus matematika Al-Jabar. Jadi sudah takdirnya, bentuknya, lokasi wilayahnya menjadi satu nama yang tidak akan bisa diduplikasi dimanapun juga. Dikelilingi oleh danau Ibu untuk mengendalikan banjir surut. Tapi kalau sedang tidak banjir, tidak hujan, danau ini mendua kalikan keindahannya, betul? Makanya keindahannya karena tercermin. Di atas Ibu Bapak Ibu lihat ini sangat ramah energi matahari. Kalau siang sampai maghrib tidak perlu banyak lampu sebenarnya, karena mataharinya kita saring supaya menerangi kita semua. Itu adalah AC, Pak. Jadi AC-nya ini hemat energi, hanya meng-AC-kan setinggi manusia, sehingga dari atas kepala manusia tidak perlu di-AC-kan. Nah itu hemat energi oleh ilmunya. Di bawahnya ada Quran khusus cetakan Al-Jabar, mohon dibaca tapi tidak dibawa pulang. Pilih ya. Kalau mau beli silahkan, tapi yang koleksi Al-Jabar mohon. Kemudian di luar ada alun-alun terinspirasi dari masjid-masjid di Turki. Kalau masjid-masjid di Turki itu ada halamannya ya, yang sudah zona bebas atau zona suci. Masjid Nabawi terasa ya pada saat kaki kita melangkah di alun-alun itu. Kemudian ada tiang yang 4 ya. Tiang yang 4 ini inspirasinya dari sifat-sifat Rasul ya, yang tentunya menjadi inspirasi kita. Dan di atasnya ada sate, karena kita Jawa Barat terkenal dengan gedung sate. Bedanya kalau di gedung sate satenya 6, kalau di sini satenya 5, sesuai dengan rukun Islam. Nah yang istimewa, dan saya mohon bersabar ya, di bawah tempat Ibu duduk bersila hemok duduk ada Museum Rasulullah 3000 meter. Bagaimana dari sejak tahun gajah sampai Haji Wada diceritakan di dalam museum itu secara digital. Dan setelah Haji Wada wafat Rasul, ada sejarah tentang Islam masuk ke Nusantara
Islam masuk ke Jawa Barat nanti baru bulan depan kita resmikan, dan tidak bisa tanpa daftar secara online karena tempatnya terbatas. Kita akan atur sedemikian rupa. Saya doakan mudah-mudahan nanti di lain waktu untuk daftarnya, semua orang pakai HP ya, itu daftar online nanti bisa masuk. Baru ditelepon Pak Menteri sebelum Lebaran sebulan lagi kan kita akan memasuki ibadah sahur tanggal 20-an Maret, berarti 20-an April insya Allah Lebaran. Akses kendaraan roda 4 nanti dari jalan tol sudah bisa dipergunakan, sehingga ke sini tidak terlalu repot seperti hari-hari ini. Mohon maaf lahir batin. Semua dipikirkan, cuman mohon bersabar ya. Semua sedang dikerjakan sebelum Lebaran. Nanti bus, kendaraan masuknya langsung cus dari jalan tol, tidak usah belok-belok yang seperti sekarang. Tapi insya Allah semuanya dilancarkan. Tentulah tema hari ini sangat ditunggu-tunggu, tidak hanya oleh para istri, justru oleh para suami ya, agar kami bisa lebih paham bagaimana menjadi sakinah mawaddah warahmah dengan memahami bahwa kita berbeda. Justru karena berbeda, kita tidak usah dipaksa dipersamakan, kecuali tujuan pernikahan, sisanya gaya masing-masing sesuai takdirnya. Saya jabatannya hanya satu, Gubernur Jawa Barat. Istri saya jabatannya ada 10. Ketua Tim Penggerak PKK 1, Ketua Dekranasda 2, Ketua Pramuka Jawa Barat 3, Bunda PAUD 4, Bunda Genre Keluarga Berencana 5, Bunda Pasar Juara 6, Belum Ikan 7, Bunda Literasi 8, Pembina Palang Merah Indonesia 9, Pendiri Gerakan Jabar Bergerak 10, suaminya Gubernur Jawa Barat, istrinya jabatannya 10 karena otak apa tadi lupa namanya lebih tebal dari suaminya ya. Jadi tepuk tangan untuk ibu-ibu. Lebih insya Allah tahun ini 27 tahun menikah dengan Ibu Atalia Praratya. Selalu ada suka duka, 90% sukanya, sebagian dukanya, dan duka terbesar sudah kami lalui tahun lalu. Bersama-sama berdua menghadapi kehilangan yang luar biasa, kami jalani sebagai bagian dari keikhlasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih. Sampai hari ini tercatat lebih dari 50.000 peziarah yang datang ke makam almarhum Ananda Eril kami, dan mohon doanya secepatnya juga kami membangun masjid kecil di sana untuk tempat peziarah bisa sholat dan beribadah, kira-kira begitu. Contoh, kalau saya pergi ke pesta Malaysia, istri selalu bertanya pas mau pergi nih, ini kerudung merah bagus enggak? Saya bilang bagus, cantik sekali, cocok untuk hari Sabtu. Tapi biru juga keren kayaknya. Biru juga keren, cocok dengan tema acaranya. 10 menit kemudian keluar kerudungnya hijau. Iya benar. Ongkoh tanya ya. Jadi perempuan itu sebenarnya hanya butuh afirmasi. Dia sudah punya kesimpulan sendiri sebelum bertanya. Jadi para suami mah ya disenyumin aja ya, kira-kira begitu. Kedua,
Kalau ibu-ibu dandan para suami, hayu atuh gerak-gerak kita segera pergi. Kalau istri menjawab sebentar lagi, itu artinya kita bisa umroh dulu, ya, bisa jalan-jalan dulu, ngecek motor dulu, balik lagi insya Allah baru akan finishing maskara. Sama. Nanti sama. Jadi apa lagi? Sabar. Wahai para mempelai pria, nasihat Pak Gubernur Mahiji, si sabar. Oh, nasihat mempelai perempuan apa? Taat pada suami. Saya karena paham bahwa perempuan itu multitasking, Ibu, maka saya izinkan istri saya mau mengejar cita-citanya apa saja saya ridhoi selama urusan keluarga masih bisa diberi waktu yang berkualitas. Makanya alhamdulillah beberapa bulan kebelakang istri saya berhasil lulus sebagai doktor di Universitas Pajajaran. IPNAG 4 ya. Cum laude. Lapar, Pak jangan dijawab, Pak. Itu artinya dia yang lapar. Ya. Jadi jangan dijawab, enggak, nanti dia marah kalau istri bertanya, suami akang lapar, itu artinya istrinya yang lapar hanya minta segera makan bersama lah, kira-kira begitu. Nah itulah sedikit suka duka bagaimana 27 tahun Pak Gubernur, alhamdulillah bahagia lahir batin, bahkan katanya terlihat awet muda, ya karena tiap hari di sebelah saya bangun pagi selalu ada yang tersenyum kepada Pak Gubernur. Senyum adalah istri. Dan saya titip ibu-ibu ya, kalau dandan ibu ya, jangan hanya pas keluar rumah please, oke? Jangan membuat afirmasi dari orang di luar rumah. Justru di dalam rumah harus secantik-cantiknya agar suami tidak berpikiran kemana-mana lagi, apalagi lihat gadget. Ya, kalau dasternya sudah lusuh, segera diganti, banyak di online murah meriah di Shopee. Ya. Jangan batik itu lagi. Saya tahu kalau daster nyaman ya, tinggal disiksa gitu. Jadi lima pesan dari suami pada laki, please ibu-ibu, cantiknya di luar seperti ini kan cara cantik masih ada ya. Cantik juga di dalam rumah ya. Ingin melihat istrinya glowing, istrinya cerah. Oleh karena itu saya paham bapak-bapak mohon tiap bulan anggaran skincare-nya tolong dinaikkan. Ayah facial wash-nya, ada tonernya, ada serumnya, ada krim malamnya, ada krim paginya, ada sulam alisnya, ada lasernya, pokoknya mah rupa-rupa ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu mah menurut saya ya, jangan tergoda merubah apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Sudah sebagus-bagusnya ciptaan Allah kepada fisik manusia. Kemuliaan kita tidak melulu diukur dari wajah. Kemuliaan kita ada pada kepribadian dan membuat rasa nyaman orang yang bersama kita itu jauh lebih penting ketimbang memaksakan diri. Walaupun kadang-kadang ya dioprek-oprek jadi maririm, betul? Menyebut nama aja ya, tapi poinnya syukuri ya ciptaan Allah seperti apa kepada kita. Nah, berikutnya Ibu, menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, kami aturkan selamat menjemput ibadah puasa, ibadah syahur ya. Kita berharap ibu bapak semua naik kelas dengan ibadah ini. Amin. Yang lebih banyak
sodakohnya juga lebih banyak dan sebagainya. Ingat cerita anak saya Bu, ribuan puluhan ribu datang, tidak ada yang kenal. Saya tanya kenapa, sampai ada 2-3 kali. Karena terinspirasi oleh cerita kebaikannya. Terus bertanya, Pak Gub gimana mendidiknya? Jadi kadang-kadang saya juga bingung karena tidak semuanya diteorikan, tapi anak itu cerdas, bisa memahami kalimat-kalimat atau maksud nasihat dari orang tua. Yang pertama yang selalu saya nasihatkan adalah anakku Eril, Zara, jangan terlalu bangga bapaknya jadi wali kota atau gubernur. Itu mah hanya tugas tambahan yang harus kami mengurusi masyarakat. Kamu tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Maka waktu saya wali kota, Bapak Ibu, Eril tidak saya kasih motor, tidak saya kasih mobil, Eril saya kasih hanya sepeda. Walaupun saya mampu membelikan Eril mobil, seperti teman-temannya yang lain bawa mobil, Eril masih sepeda. Yang kedua, saya bilang walaupun kami mampu, kamu harus belajar mencari nafkah sendiri, karena suatu hari kamu akan menjadi orang-orang yang mandiri dan orang-orang yang menafkahi. Maka mencari nafkah sendiri, menjadi supir perkawinan, wedding di area Bandung kira-kira begitu. Yang ketiga, saya sering nasihati ibu-ibu ya, kalau kita harus jadi sahabat, dilembutkan cara bicara kita, turunkan emosi ingin pidato dari orang tua 90%, dengarkan mereka, tahan, biarkan mereka bicara. Dan saya sampaikan ke mereka kalau lagi galau, ya Eril, anak-anak saya, musuhmu adalah dirimu sendiri. Karena manusia itu punya 2 sifat. Kalau sifat buruknya diberi panggung, jadilah kita orang yang jahat dan buruk karakternya. Kalau kebaikan, kesolehan kita diberi panggung setiap hari, maka kita akan diingat sebagai orang baik. Satu hitam jahat, satu putih baik. Serigala mana yang taat kepada kita? Serigala yang sering diberi makan. Kalau yang sering diberi makannya serigala hitam jahat, dia taat pada kita. Kalau yang sering diberi makannya serigala putih baik, dialah yang taat kepada kita. Begitupun sifat manusia. Saya doakan di sini adalah golongan yang selalu memberi makan sifat-sifat baik, memberi panggung sehingga kita menjadi orang baik. Setuju ya? Amin. Jangan tergoda oleh pergaulan atau kelompok-kelompok atau sifat yang buruk. Kita sering beri panggung sehingga kita keluar sisi buruk dan menjadi orang yang karakternya buruk. Nah, itulah nasihat saya ke anak saya Bu Aisyah. Dan selalu saya nasihatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun takdir kita di dunia, mau ketua RT, mau ibu rumah tangga, mau gubernur, mau tentara, yang diukur bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekuasaan, yang diukur adalah kebermanfaatan kita, kebaikan kepada masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh anak saya, dipanggil Allah 23 tahun, tapi kebaikannya tidak menunggu kaya, tidak menunggu pintar, tidak menunggu berkuasa. Almarhum melakukannya dengan segala kapasitasnya. Malam-malam hari anak saya suka keluar Bu Aisyah membawa makanan kepada gelandangan-gelandangan di kota Bandung. Dia pernah luka-luka, wajahnya lebam-lebam, ngaku ke ayahnya jatuh. Padahal malam itu dia menolong supir Grab yang dipukuli preman-preman kriminal di jalan Bandung. Ada seorang supir ojek didorong motornya karena bensinnya habis oleh seorang pemuda, sampai pom bensin dipinjami uang sehingga dia bisa berkegiatan mencari nafkah. Dan dia akhirnya baru tahu bahwa pemuda yang mendorong dan memberi pinjaman sedekah uang itu adalah almarhum Eril. Saya hanya bisa menceritakan 10% dari cerita-cerita yang saya juga baru tahu setelah berpulangnya anak-anak saya. Jadi bunga di surga yang diiringi berjuta doa,
maka taburlah benih-benih kebaikan selama kita ada di dunia. Itulah hikmah. Guru tidak harus orang yang tua, guru bisa siapa saja. Semua makhluk Allah adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Dari semut kita belajar, dari burung kita belajar, dari gajah kita belajar, dari air sungai yang mengalir kita belajar, dari matahari kita belajar, dari bulan kita belajar, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua di sini selalu semangat menjadi pembelajar di Majelis Taklim Insan Kamil, yang maksudnya kita doakan insan artinya manusia-manusianya menjadi golongan yang sempurna. Dan atas lirikan mata istri saya harus memberikan door prize. Sudah kasih kode tuh. Mohon yang memberi perintah maju ke depan mengambil ini. Ada hadiah. Nah, ini karena jumlah orangnya banyak, secara teknis akan ada panitia yang menunjuk, bukan Pak Gubernur karena terlalu jauh ini seluas